Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921502999. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah akuntansi biaya oleh dosen pengampu yaitu Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK. Langsung saja ke materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penjelasan metode harga pokok pesanan beserta kasusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode harga pokok pesanan itu apa sih? Nah, di sini metode harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi biaya yang menghimpun atau mengumpulkan biaya menurut pesanan atau pekerjaan atau pesanan. Metode harga pesanan banyak digunakan dalam industri konstruksi, percetakan, mebel, pembuatan kapal, pesawat terbang, dan perusahaan di bidang jasa, seperti perbaikan dan perawatan kendaraan otomotif, konsultasi manajemen, dan proyek penelitian. Berdasarkan pesanan atau pekerjaan yang telah disetujui, maka biaya-biaya produksi atau PBBL dan beta KL yang dikeluarkan oleh setiap pekerjaan atau pesanan dicatat dan dibebankan ke masing-masing pekerjaan atau pesanan tersebut. Nah, cara menghitung harga pokok per unit pesanan adalah total biaya produksi pesanan dibagi jumlah unit yang dihasilkan pesanan. Selanjutnya, apa aja nih tujuan dari job order costing itu sendiri? Nah, di sini tujuannya adalah tujuan penggunaan job order costing itu adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan, tiap pesanan maupun persatuan. Nah, di sini ada karakteristiknya yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan sesuai pesanan atau permintaan dari konsumen. Yang kedua, persediaan di gudang hanya untuk memenuhi pesanan saja. Yang ketiga, produksinya terputus-putus. Dan yang keempat, produk yang telah selesai langsung diberikan kepada pemesan. Selanjutnya adalah manfaatnya yaitu manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Dan yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam negara. Selanjutnya adalah pencatatan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, akuntansi biaya bahan baku. Ada untuk pembelian bahan baku, persediaan bahan baku, utang usaha atau kas, masuk ke debit. Ketika ada pengeluaran, maka masuk ke kredit. Untuk penggunaan bahan baku barang dalam proses biaya bahan baku, persediaan bahan baku. Yang kedua adalah akuntansi biaya tenaga kerja. Di sini adalah untuk mencatat biaya tenaga kerja, terutang gaji dan upah, utang gaji dan upah. Yang B-nya yaitu untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja, barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, biaya administrasi umum, biaya pemasaran, dan gaji dan upah. Nah, biasanya gaji dan upah di sini tuh masuknya ke debit, utang gaji dan upah masuknya ke kredit. Dan barang dalam proses atau biaya tenaga kerja langsung masuknya ke debit, biaya administrasi dan umum masuknya ke debit, biaya pemasaran masuknya ke debit, dan gaji dan upah masuknya ke kredit. Selanjutnya adalah akuntansi biaya overhead pabrik. Untuk mencatat BOP atau biaya overhead produksi yang sesungguhnya terjadi, BOP sesungguhnya masuk ke debit dan macam-macam biaya lainnya masuk ke kredit. Untuk mencatat pembebanan BOP, barang dalam proses biaya overhead pabrik masuk ke debit, BOP yang dibebankan masuk ke kredit. BOP yang dibebankan ditutup ke BOP sesungguhnya, BOP yang dibebankan masuknya ke debit, dan BOP sesungguhnya masuknya ke kredit. Selanjutnya persediaan barang dalam proses, BDP atau biaya bahan baku, persediaan barang dalam proses masuk ke debit, BDP masuk ke kredit, BDP biaya tenaga kerja langsung masuk ke kredit, BDP biaya overhead pabrik masuk ke kredit.
Selanjutnya barang jadi, persediaan barang jadi masuk ke debit, dan persediaan barang dalam proses masuk ke kredit. Selanjutnya pencatatan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan masuk ke debit, dan persediaan barang jadi masuk ke kredit. Selanjutnya adalah penyerahan barang kepada pemesan, kas atau piutang masuk ke debit, dan yang terakhir adalah penjual masuk ke kredit. Nah, di sini adalah ada contoh salah satu kasus, yaitu PT Permata menerima pesanan khusus sebanyak 800 unit produk dari PT Buana. Biaya bahan baku per unit yaitu sebesar 750, lebih mahal dari biaya bahan baku yang biasa dipakai sebesar 600 karena permintaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana. Apabila terjadi kerusakan normal, akan dibebankan kepada pesanan ini. Biaya tenaga kerja langsung per unit produk sebesar 400, tarif BOP adalah 112,5% dari biaya TKL atau sebesar 450, tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Berdasarkan uji coba yang dilakukan PT Permata, dari 10 unit yang dihasilkan hanya 8 unit yang sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, untuk memenuhi pesanan 800 unit, harus dikeluarkan biaya untuk memproduksi sebanyak 1000 unit. Berikut ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit dari PT Buana. Biaya bahan baku langsung yaitu 750.000, tenaga kerja langsung yaitu 400.000, dan biaya overhead 112,5% dari tenaga kerja langsung yaitu 450.000. Jadi ketika ditotalkan, totalnya 1.600.000. Nah, biaya per unitnya yaitu 750 untuk BBL, untuk TKL 400, dan untuk BOP yaitu 450. Nah, 750 itu dari mana sih biaya per unitnya? Yaitu 750.000 dari BBL, biaya bahan baku langsung, dibagi 1000 unit untuk produksinya. Maka 750.000 dibagi 1000, maka hasilnya 750. Selanjutnya terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit yang disebabkan oleh kerugian yang normal. Barang yang rusak diperkirakan masih dapat dijual dengan harga 400 per unit. Diminta yang pertama yaitu adalah kasusnya ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima PT Buana. Yang kedua, biaya dari barang yang rusak yang dibebankan ke pesanan tersebut. Di sini ada ayat jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan dari PT Buana. Yang pertama adalah mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pekerjaan PT Buana barang dalam proses. Nah, di sini barang dalam proses yaitu totalnya 1.600.000, biaya bahan baku langsungnya itu 750.000, biaya tenaga kerja langsungnya itu 400.000, dan BOP-nya adalah 112,5% dari TKL yaitu 450.000. Untuk 200 unit yang tidak memenuhi spesifikasi pesanan dapat dijual dengan harga 400 unit. Nah, di sini jadi total penilai persediaan barang yang rusak adalah 80.000. Nah, 80.000 itu dari mana sih? 80.000 yaitu dari 400 dikali 200 unit. 400 itu dari mana? 400 itu dari harga jual per unitnya 400. Nah, sedangkan 200 unit itu dari mana? 200 unit yaitu adalah barang yang tidak memenuhi spesifikasi pesanan. Maka jadinya 400 dikali 200 yaitu 80.000. Jadi total nilai persediaan barang yang rusak adalah 80.000. Ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Perhitungan biaya atas barang rusak. Barang rusak masuk di debit yaitu 80.000, dan barang dalam proses masuk di kredit yaitu 80.000. Next. Nah, selanjutnya adalah pekerjaan yang sudah selesai 800 unit langsung dikirim ke PT Buana. Seperti contoh soal yang tadi kan, yang selesai itu hanya 800 unit. Maka ketika 800 unitnya selesai, langsung dikirim ke PT Buana. Nah, harga pokok dari unit yang selesai dan sesuai dengan spesifikasi adalah 1.520.000. Nah, 1.520.000 itu dapat dari mana? Dari 1.600.000 dikurangi 80.000. Nah, 1.600.000 itu dapat dari mana? Dari hasil penjumlahan dari BBL, TKL, dan BOP yaitu 1.600.000. Sedangkan 80.000 yaitu dari mana? Dari barang yang cacat dikali dengan
harga jual barang cacat tersebut, yaitu 400 dikali 200, yaitu 80.000. Nah, di sini adalah pencatatan dalam jurnal adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan atau BPP masuk di debit yaitu 1.520.000, sedangkan barang dalam proses yaitu masuk di kredit 1.520.000. Nah, selanjutnya adalah biaya per unit dari produk yang dipesan oleh PT Buana adalah 1.900. Kenapa 1.900? Karena 1.520.000 dibagi 800 unit. Nah, 1.520.000 itu dapat dari mana? Mereka dapat dari sini. Dari 1.600.000 dikurangi 80.000, maka hasilnya 1.520.000. Dibagi 800 unit, karena kita akan membuat 800 unit, ataupun produk yang selesai yaitu 800 unit. Lebih tinggi 300 dibandingkan dengan biaya per unit yang seharusnya adalah 1.600. Karena tadi seharusnya biayanya 1.600, sedangkan ketika ditotalkan, totalnya 1.900. Jadi lebih tinggi 300 dari harga sebelumnya. Nah, selanjutnya adanya pembebanan kerugian dari unit yang rusak adalah 200 dikali 1,6 juta atau 1.600.000 dibagi 1.000. Totalnya 320.000. 200 dari mana? 200 yaitu dari jumlah barang yang rusak. Sedangkan 1.600.000 dari total BBL, TKL, dan BOP. Sedangkan 1.000 yaitu dari barang yang akan kita produksi. Setelah dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak sebesar 240.000. 240.000 dari mana? 320.000 dikurangi 80.000. 320.000 dari mana? Dari sini. Dari barang yang rusak. Akhirnya kita jumlahkan hasil 320.000. Dikurangi 80.000. 80.000 dari yang tadi 200 dikali 400. Selanjutnya berikut ini adalah perhitungan atas barang yang rusak tersebut. Yang pertama adalah total biaya barang yang rusak yaitu 320.000 sama dengan total cara penghitungannya adalah 200 dikali 1,6 juta dibagi 1.000, totalnya 320.000. Nilai penjualan barang yang rusak adalah 80.000, 200 dikali 400. Sedangkan pembebanan ke BOP adalah 240.000, yaitu 320.000 dikurangi 80.000, totalnya 240.000. Selanjutnya ayat jurnal yang dibuat adalah barang rusak masuk ke debit yaitu 80.000, biaya overhead masuk ke debit yaitu 240.000, dan BDP, biaya dalam proses masuk ke kredit yaitu 320.000. Sedangkan barang yang rusak dijual pada taksiran harga persediaan yang telah dicatat. Kas masuk ke debit 80.000, sedangkan barang rusak masuk ke kredit 80.000. Barang yang rusak dijual pada harga kas masuk ke debit 82,050, sedangkan BOP-nya yaitu 2,050, dan barang rusaknya itu 80.000. Nah, biaya produksi yang terjadi adalah 1.520.000 untuk 800 unit atau 200 unit rusak. Harga pokok unit yang tidak rusak yaitu 1.520.000 sama dengan dibagi, 1.520.000 dalam kurung yaitu 16 juta dikurangi 80.000. Ayat jurnal untuk mencatat unit yang telah selesai dan tidak rusak adalah barang jadi 1.520.000, biaya dalam proses yaitu 1.520.000. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.